Vietnam kembali remehkan Indonesia jelang lawan Irak. Cangkemmu, Vietnam! Inilah target Erick Thohir pada STY lawan Irak dan Filipina. Jelang laga lawan Irak, ini janji Shin Tae-yong. Pelatih Tanzania yakin Indonesia menang versus Irak, ini alasannya. Ini ambisi Marcelino Ferdinand lawan Irak. Patinama yakin bisa kalahkan Irak. Wah, Haji siap libas Irak di GBK, ini katanya. Irak cari cara antisipasi supporter Garuda. Mana Paten? Supporter Irak remehkan skuad Indonesia. Tak bawa pemain berbakat, pelatih Irak dapat protes. Ini kata Marcelino yang ungkap kelemahan skuad Garuda. Kabar buruk, satu pemain naturalisasi tak bisa bermain. Simak berita selengkapnya. Media Vietnam sebut timnas Indonesia bakal dibuat mati kutu timnas Irak. Pernyataan mengejutkan dari media Vietnam yang sebut timnas Indonesia bakal dibuat mati kutu timnas Irak usai ditahan timnas Tanzania. Sebab, skuad Garuda gagal mengalahkan tamunya. Laga itu digelar atas permintaan Shin Tae-yong. Sang pelatih ingin mengukur kebugaran pemain serta mematangkan persiapan jelang menghadapi timnas Irak dan timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka, Shin tidak menganggap penting hasil pertandingan. Ia menegaskan hanya ingin melihat kondisi pemain secara keseluruhan saja pada pertandingan tersebut. Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting, tegas Shin dalam konferensi pers usai pertandingan. Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya, tandas pria asal Korea Selatan itu. Namun, media Vietnam, Sohak Fan, tampak tidak sepemahaman dengan Shin. Mereka buru-buru menghakimi timnas Indonesia bakal mati kutu saat melawan timnas Irak pada 6 Juni 2024. Pada dasarnya melalui pertandingan ini, pelatih Shin Tae-yong memiliki penilaian tertentu terhadap anak asuhnya, kata Soha dalam artikelnya. Untuk menghadapi lawan kuat seperti Irak, tampaknya situasi Indonesia saat ini kurang baik, tutup media itu. Target dari Erick Thohir ke Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mematok target tinggi pada laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia mampu menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Target utama adalah meraih 3 poin di 2 laga terakhir itu. Sehingga kita bisa lolos ke babak ketiga bersama 17 negara Asia lainnya untuk berebut tiket Piala Dunia, kata Erick Thohir, dilansir dari laman resmi PSSI. Imbang lawan Tanzania saya ibaratkan masa adaptasi lagi bagi pemain untuk makin kompak, ucap Erick Thohir. Irak masih belum terkalahkan, Shin Tae-yong lempar satu janji. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berambisi bisa mengalahkan Irak. Bagi Indonesia, pertandingan nanti jadi ujian berat karena pada pertemuan pertama lalu mereka harus menyerah dengan skor 5-1 di markas Irak. Di sisi lain, dalam 4 pertandingan di babak fase grup, tim Singa Mesopotamia belum terkalahkan. Shin Tae-yong menjelaskan, Irak jadi tim yang tidak bisa dipandang remeh. Selain itu, lawan skuad Garuda kali ini memiliki komposisi tim yang cukup solid. Kondisi ini membuat mereka harus ekstra waspada di pertandingan Kamis nanti. Irak tim terbaik di grup kita, skuad mereka sangat bagus. Bukan lawan mudah bagi kami, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Antara. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, kan skuad Garuda untuk meraih kemenangan masih cukup besar. Apalagi, mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir. Dia berjanji akan mempersiapkan tim dengan maksimal untuk melawan Irak. Tetapi ini laga kandang, jadi saya akan memaksimalkan semuanya agar di laga nanti dapat hasil baik, tegasnya. Terkait laga melawan Tanzania, Shin memberikan beberapa pandangan. Menurutnya, kondisi fisik pemainnya belum pada posisi terbaiknya karena kompetisi yang sudah libur. Selanjutnya, dengan sisa waktu yang ada dia akan berusaha keras untuk memperbaiki kondisi ini. Selain itu, semua pemain sudah dicoba sesuai dengan tujuan utama pertandingan. Memang para pemain merasakan capek ya, dan performa pertandingan juga masih kurang. Tetapi dengan selesai laga ini pastinya akan meningkat cepat dan baik. Apalagi besok istirahat seharian, dan tanggal 4 dan 5 itu baru masuk periode penyesuaian kondisi. Saya akan mempersiapkan tim lebih baik, pungkasnya. Pelatih Tanzania yakin timnas Indonesia bisa hancurkan Irak karena satu hal ini. Pelatih Tanzania Hemed Morocco Sulaiman meyakini timnas Indonesia bisa menghancurkan Irak di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Selepas laga persahabatan, Sulaiman terkesan dengan permainan Asnawi Mangkualam dan kolega. Menurut pelatih berusia 53 tahun itu, timnas Indonesia berpeluang besar mengalahkan Irak. Saya tidak bisa berkata banyak. Saya tidak tahu bagaimana Irak bermain. Tapi saya pikir Indonesia akan melanjutkan upaya yang sama seperti yang mereka tunjukkan saat melawan Tanzania, kata Sulaiman kepada awak media. Saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak, sambungnya.
Hemed Morocco Sulaiman menilai bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk menang melawan Irak jika mereka dapat menyelesaikan beberapa masalah yang ada dan kembali berlatih dengan fokus. Karena mereka punya beberapa masalah, mereka punya hal bagus yang mereka lakukan, jadi jika mereka bisa mengatasinya, mereka bisa kembali berlatih dan selesaikan masalah itu. Saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak, kata Hemed Morocco Sulaiman dalam konferensi pers usai laga timnas Indonesia versus Tanzania. Keyakinan Sulaiman didasarkan pada pengamatannya terhadap para pemain timnas Indonesia. Ia menilai bahwa pelatih Shin Tae-yong memiliki komposisi pemain yang mumpuni untuk memenangkan pertandingan kontra Irak. Saya yakin itu karena mereka punya pemain muda dan pemain yang sangat bagus sehingga mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk memastikan mereka meraih kemenangan, tutur Sulaiman. Tak tegang, ini ambisi Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia di laga lawan Irak dan Filipina. Gelandang serang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memiliki ambisi besar jelang laga skuad Garuda melawan Irak dan Filipina. Pasalnya, timnas Indonesia memiliki catatan kurang bagus pada pertemuan pertama melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 dari Filipina. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya dan penasaran bagaimana timnas Indonesia tampil melawan Irak dan Filipina nanti. Bahkan Irak lebih diunggulkan daripada tim merah putih dalam laga lanjutan nanti. Namun, tak sedikit pula yang memberi dukungan buat timnas Indonesia agar bisa mengalahkan Irak nantinya. Walaupun banyak juga yang meragukan timnas Indonesia. Tetapi, Marcelino Ferdinand dengan tegas dan percaya diri bahwa tim merah putih bakal bisa menghadapi Irak dan Filipina nantinya. Pemain berusia 19 tahun tersebut bahkan menekankan bahwa ia dan rekan-rekannya tak merasa tegang jelang lawan Irak. Walaupun begitu, Marcelino menekankan bahwa ia dan semua tim merah putih siap melawan siapapun nantinya. Kita tekankan lagi kita di timnas Indonesia tidak tegang, ujar Marcelino Ferdinand kepada awak media. Kami siap lawan siapa saja, ucapnya. Lebih lanjut, Marcelino Ferdinand menekankan bahwa ia ingin membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik lawan Irak dan Filipina nantinya. Menurutnya, dua laga tersebut penting sehingga meraih hasil terbaik menjadi tujuan skuad Garuda. Kami tidak lihat apapun, kita harus memenangi semua laga sisa, jelas Marcelino. Kondisi pemain dan saya tegaskan siap untuk menghadapi laga selanjutnya, tuturnya. Bagaimana menurut kalian? Main sore hari, Shane Patinama yakin menang lawan Irak. Shane Patinama mengakui timnas Indonesia harus tetap bekerja keras untuk menghadapi Irak meski jadwal pertandingan telah diubah. PSSI mengatakan, perubahan jadwal ini terkait dengan strategi agar bisa menumpas Irak. Dalam analisis tim pelatih timnas, Irak akan kepayahan bermain di sore hari. Bagi Patinama, perubahan ini tak hanya menyulitkan Irak, tetapi juga Indonesia. Utamanya pemain-pemain keturunan akan terkendala. Namun, situasi ini sudah diantisipasi. Sangat sulit bermain sore yang masih panas. Itulah kenapa kami berlatih dengan keras. Kami akan siap dengan cuaca panas. Saya pikir kami akan terbiasa, kata Patinama. Kami adalah atlet dan kami akan beradaptasi dengan baik. Kemarin kami latihan berat. Kami agresif dan terus berlari di tengah panas. Saya tak punya keraguan dengan kemampuan pemain menghadapi cuaca panas. Pada pertemuan sebelumnya, saat tandang di markas Irak, Patinama jadi pemain inti dan menyumbang 1 gol. Baginya, kekalahan di laga tersebut ingin dibalas dalam duel di GBK. Menurutnya tak penting siapa yang akan mencetak gol dalam duel ini. Yang terpenting, kata Patinama, Indonesia bisa meraih kemenangan dan melaju ke fase ketiga kualifikasi. Sekarang saya harap menang. Siapa saja yang cetak gol tidak peduli. Jika kita menang, kita bisa langsung melaju ke fase selanjutnya. Itu akan jadi hal yang luar biasa, ucap pemain 25 tahun ini. Bagaimana menurut kalian? PD kalahkan Irak, Tom Haye ingatkan lawan harus waspadai kualitas skuad Garuda. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, tebar ancaman ke Irak jelang laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, pertandingan melawan Irak maupun Filipina tak akan berjalan mudah bagi timnas Indonesia. Pasalnya, tim lawan juga pasti akan bermain ngotot untuk meraih kemenangan. Apalagi Irak yang akan menjadi lawan pertama yang dihadapi timnas Indonesia bulan ini. Jelang menghadapi Irak, Tom Haye mengaku bahwa tak ada perjalanan yang mudah. Menurutnya melawan Irak akan menjadi laga paling berat di putaran kedua ini. Menurut saya mereka lawan yang kuat karena sudah membuktikan di laga-laga sebelumnya, ujar Tom Haye kepada awak media. Tom Haye memang menyebut bahwa Irak adalah lawan yang kuat. Akan tetapi, pemain berusia 29 tahun tersebut menekankan bahwa timnas Indonesia sendiri saat ini juga punya kualitas. Tom Haye pun menebar ancaman ke Irak dengan mengatakan bahwa skuad Garuda tak takut melawan mereka.
Dia bahkan dengan percaya diri menekankan bahwa timnas Indonesia saat ini semakin berkualitas sehingga Irak harus waspada. Selain itu, Haye juga senang timnas Indonesia akan bermain di kandang pada laga ini sehingga mendapatkan keuntungan tersendiri. Pasalnya, supporter bisa memberikan dukungan langsung buat tim merah putih. Saya pikir kami sudah menunjukkan di pertandingan sebelumnya bahwa timnas Indonesia punya kualitas, kata Haye. Kami bermain di kandang dan hal itu jadi keuntungan, ucapnya. Kami perlu bermain keras dan berjuang, tegasnya. Komentar Ragnar bikin panas kubu Irak. Komentar pemain tim nasional Indonesia Ragnar Oratmangoen membuat panas kubu Irak jelang laga Indonesia versus Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 6 Juni 2024 mendatang. Menanggapi prediksi pertandingan melawan Irak maupun Filipina, pemain 26 tahun tersebut optimis jika Indonesia bisa meraih kemenangan. Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat saat ini skuad Garuda dinilai jauh lebih kuat dibandingkan saat pertemuan pertama, termasuk ketika di Piala Asia kemarin. Pernyataan Ragnar tersebut tentu saja membuat publik Irak cukup khawatir, bahkan salah satu pelatih kenamaan di sana, saat Hafez mengingatkan kalau Jesus Casas terlalu jumawa. Pasalnya, pelatih Irak tersebut tidak memanggil salah satu pemain paling berbakat yang dimiliki Irak, yaitu Hasan Abdul Karim. Selain itu Hafez juga mengingatkan sang striker, Aiman Hussein untuk jangan menganggap laga melawan Indonesia itu mudah. Menurutnya Indonesia saat ini pasti sudah berubah dengan hadirnya pemain seperti Jai Itses, Tom Haye hingga Ragnar Oratmangoen yang diyakini akan membuat permainan tim Indonesia menjadi lebih berkembang. Ragnar Oratmangoen merasa sangat optimis jika Indonesia mampu menyapu 2 laga sisa di round 2, untuk kemudian maju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya faktor bermain di kandang plus kedalaman skuad yang dinilai jauh lebih bagus dinilai bisa jadi pembeda di laga nanti. Bahkan Wah Haji dengan tegas menyatakan sama sekali tak gentar menghadapi Irak. Meskipun di 2 pertemuan terakhir, Indonesia selalu kalah. Baginya semua hal masih bisa terjadi, dan tim Indonesia yang sekarang dirasa lebih siap dalam menatap laga nanti. Saya juga bersiap untuk pertandingan ini yang akan jadi pertandingan yang keras, khususnya saat melawan Irak. Tapi kami punya tim yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, tegas Ragnar seperti dikutip dari Bola. Saya pikir kami siap seperti saat melawan Tanzania kami memainkan sepak bola yang bagus, kami hanya perlu menciptakan lebih banyak peluang. Dan tentu saja kami harus menyelesaikan peluang itu dengan baik, ujar Ragnar, yang pemain Fortuna Sittard itu. Bagi Ragnar sendiri laga melawan Irak dan Filipina akan menjadi debut bagi dirinya main di GBK, dan tentu saja dia melihat bagaimana gilanya fans timnas saat bersua Vietnam beberapa bulan lalu. Ragnar merasa sangat tak sabar untuk merasakan itu semua, namun terlepas dari itu semua ia berharap kalau semua pemain yang dipanggil dalam kondisi terbaik, sehingga ketika bermain bisa melakukan segalanya dengan maksimal. Pelatih Irak gelar rapat khusus antisipasi teror supporter Timnas Indonesia. Timnas Irak mulai menggelar persiapan jelang laga melawan Timnas Indonesia. Menariknya, Irak tidak memiliki waktu panjang untuk pertandingan tersebut. Seorang sumber memberikan informasi kepada Win-Win bahwa latihan Timnas Irak akan digelar bertahap hingga jelang laga nanti. Berbeda dari Indonesia, Irak datang tanpa menggelar laga uji coba. Selain itu, posisi mereka di klasemen grup F sudah cukup nyaman dan dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Sumber yang sama melanjutkan, pelatih Jesus Casas akan mengadakan rapat dan bertemu semua pemain, termasuk terkait rencana latihan jelang melawan Indonesia. Casas akan berbicara dengan para pemain sebelum setiap unit latihan. Dia memiliki seperangkat rencana untuk melawan Indonesia, dan ingin mereka terapkan dalam pertandingan melawan Indonesia, lanjutnya. Salah satu yang jadi perhatian Irak adalah supporter Timnas Indonesia. Bermain di SUGBK, pertandingan dipastikan akan berjalan sengit. Selain itu, tim tuan rumah akan mendapatkan dukungan di stadion, terutama masalah menghadapi kerumunan massa, yang diperkirakan akan hadir dalam pertemuan tersebut, pungkasnya. Masyarakat Irak remehkan Timnas Indonesia jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tidak sulit bagi singa kita. Masyarakat Irak dengan akun Instagram OCFCB, meremehkan Timnas Indonesia yang akan menjamu Timnas Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akun itu mengatakan, Timnas Indonesia bukanlah lawan yang sulit bagi Timnas Irak. Ini tidak akan sulit bagi singa kita, tulis akun OCFCB, mengomentari unggahan akun Iraqi Football Galler yang membagikan hasil akhir laga uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania yang berujung 0-0. Tak heran akun di atas meremehkan Timnas Indonesia.
Dalam 1 tahun terakhir, Irak selalu menang atas timnas Indonesia. Pertemuan pertama tersaji di matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Basra, Irak pada November 2023. Hasilnya, Irak menang 5-1 atas timnas Indonesia. Selanjutnya, duel tersaji di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung medio Januari 2024. Hasilnya, Irak menang 3-1 atas timnas Indonesia. Satu lagi, di level U23, Irak juga menang atas timnas Indonesia. Bersua di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024, Irak U23 menang 2-1 atas timnas Indonesia U23. Karena itu, banyak pencinta sepak bola Irak yang optimistis tim nasional mereka bakal menang atas timnas Indonesia. Namun, mereka lupa bahwa laga nanti digelar di kandang timnas Indonesia. Selain itu, timnas Indonesia juga semakin kuat ketimbang saat kalah 1-5 dan 1-3 dari Irak. Hal itu efek kehadiran pemain-pemain diaspora tambahan macam Nathan Koyaon, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia juga membidik kemenangan atas Irak. Tambahan 3 poin atas Irak bakal meloloskan skuad asuhan Shin Tae-yong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027. Pelatih Irak dicecar habis jelang lawan timnas Indonesia. Pemilihan pemain timnas Irak untuk menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat kritik. Sederet nama tenar penggawa skuad Singa Mesopotamia ada dalam daftar tersebut, seperti Ali Jassim, Bashar Reshan, Osama Rashid, Aiman Hussein, Mohanad Ali, Zidan Iqbal, hingga Kapten Jalal Hassan. Hanya saja ada satu nama yang membuat Casas dicecar oleh salah satu pelatih lokal saat Hafez. Ketiadaan gelandang Hasan Abdul Karim membuat Hafez gundah. Absennya pemain bintang, klub, Al-Zawra Hasan Abdel Karim mengejutkan buat saya. Pemain ini menunjukkan kemampuan terbaik saat ini dan pengaruhnya sama seperti Ali Jassim, terang Hafez kepada Win-Win. Tidak memanggil Hasan Abdul Karim ke timnas Irak bisa saja membunuh talentanya, dan akan membawa kita ke masa sebelum Piala Asia. Saya menilai ketiadaan namanya akan berdampak negatif pada levelnya, dan dia harus diperlakukan secara adil dengan memanggilnya ke timnas Irak, tegasnya. Abdel Karim adalah pemain sayap yang bisa bermain di sisi kanan dan kiri. Pada posisi yang sama Casas memiliki sejumlah pemain seperti Jassim, Ibrahim Bayesh, Bashar Reshan, Lowai Al-Ani, dan Yosef Amin. Timnas Irak sudah dipastikan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun tetap datang ke Indonesia dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Marcelino Ferdinand ungkap PR Timnas Indonesia jelang hadapi Timnas Irak. Marcelino Ferdinand menyatakan Timnas Indonesia masih ada pekerjaan rumah, PR, sebelum melawan Timnas Irak. Jadi, ia pastikan timnya akan terus berbenah diri. Marcelino mengatakan para pemain berkumpul secara bertahap karena masih ada yang sibuk dengan klub yang membuat persiapan belum efektif. Ia nilai yang perlu dibenahi adalah pola komunikasi antar pemain saat skuad sudah lengkap. Hal itu agar para pemain Timnas Indonesia saling memahami satu sama lainnya di lapangan. Tentunya langkah itu agar tim dapat menampilkan performa terbaik dalam laga nanti. Memang pemain ada yang baru selesai liganya, ada yang sudah stop lama karena season selesai. Kami sebenarnya tidak banyak berubah di tim, soal komunikasi antar pemain, sedang kita coba benahi, kata Marcelino kepada awak media. Catatan itu diberikan setelah Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Timnas Tanzania. Setiap pemain pasti beda-beda, pola komunikasi, karena dari klub beda-beda, apalagi di klub dan Timnas juga berbeda, tambah Lino. Satu pemain keturunan dipastikan tidak masuk ke skuad Timnas Indonesia untuk lawan Irak. Kabar tidak baik datang ke Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Irak pada laga kelima Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Pasalnya, salah satu pemain keturunan yakni Kelvin Verdong tidak akan masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Irak. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, semula hanya memanggil 22 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta pada 27 Mei 2024. Shin Tae-yong sengaja menyisahkan 2 slot tambahan untuk pemain baru yang akan bergabung. Seiring berjalannya waktu, salah satu pemain Timnas Indonesia, Yance Sayuri, mengalami cedera. Walhasil, Yance Sayuri harus meninggalkan Timnas Indonesia di Jakarta. Shin Tae-yong langsung memanggil 3 pemain baru ke Timnas Indonesia. Untuk Nadeo Argawinata datang karena kiper Timnas Indonesia hanya diisi oleh 2 nama yakni Hernando Ari dan Adi Satrio.
Menarik dengan kehadiran Kelvin Verdong yang tiba-tiba ikut berlatih bersama timnas Indonesia pada Jumat, 31 Mei 2024. Status Kelvin Verdong belum warga negara Indonesia, WNI, karena proses administrasinya masih berjalan. Kelvin Verdong juga tidak bermain saat timnas Indonesia beruji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 2 Juni 2024. Satu hari setelah pertandingan itu, Kelvin Verdong diminta datang ke DPR RI untuk mengesahkan proses naturalisasi yang sedang dijalani. Setelah diterima di DPR, PSSI sepertinya langsung mengebut proses administrasi pemain berdarah Belanda itu agar bisa membela timnas Indonesia melawan Irak. PSSI tinggal menyisahkan waktu kurang dari 2 hari sebelum nantinya Kelvin Verdong didaftarkan. Namun usaha yang dilakukan PSSI masih belum pasti. Dikarenakan waktu yang sangat mepet, besar kemungkinan Kelvin Verdong belum bisa bermain melawan Irak. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa Kelvin Verdong masih terus bersama timnas Indonesia di Jakarta. Kelvin Verdong ikut berlatih jaga-jaga bisa bermain melawan Filipina.